Saya Dia Hidayah di Sadagori Angkatan Halimun Gunung. Kebetulan kita semua menjadi yang berangkat ke Rinjani ini menjadi member Sadagori Inspiring Journey. Kita berangkat tanggal 1 Juli. 1 Juli dikumpul di sekretariat Sadagori. Sengaja kita sewa satu bis ukuran 3/4 karena kita ingin pergi sama-sama menikmati perjalanan dengan kebersamaan dimulai dari sekretariat sebagai rumah kedua kita. Nah, pada tanggal 3 pagi kita mulai start, semua dalam kondisi bugar, dalam kondisi sehat. Mulai perjalanan jam 9. Kita memulai di Taman Nasional Gunung Rinjani untuk check-in berdasarkan Rinjani karena kita melakukan registrasi sebelumnya melalui internet. Cukup tertib. Sekarang untuk menaiki Gunung Rinjani ini sudah dikelola oleh Taman Nasional Rinjani. Kemudian dilakukan medical check. Medical check antara lain tekanan darah, kemudian suhu badan, dan standar ya kondisi fisik dicek di sana cukup tertib juga. Kemudian semua registrasi selesai, medical check up alhamdulillah semuanya lolos. Kita berangkat ke kandang sapi. Memakai kendaraan di sini istilahnya adalah mountain car, spesial mountain car. Saya pikir seperti golf car gitu ya, ternyata mobil pick up. Akhirnya ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi Mas Amin, tos dulu Mas Amin. Tos. Yes. Gimana persiapannya? Alhamdulillah insya Allah semua sehat, kondisinya semoga semua lancar, doain ya, bismillah. Ready ya? Ready banget. Harus sampai puncak? Siap. Oke, semangat. Sampai di kandang sapi, kita berangkat ke pos 2 memakai ojek. Kenapa kita melakukan itu? Karena perjalanan kita adalah membernya semua dengan usia di atas 45 tahun. Jadi tidak ada yang perlu dibuktikan, tetapi bagaimana kita melakukan itu untuk efisiensi waktu. Untuk Primuran Sadagori. Oke, tujuh ya. Oke, kita sekarang di pos 3, kita mau makan siang dulu. Break sebentar ya. Ya, kita lihat makan apa nih, udah lapar. Ya.
akhirnya. Kedua kali di Cemara Siu. Alhamdulillah. Treknya masih sama ternyata Masih ya. sama. Keringatnya juga masih sama, seember. Habis ini deh. Ya. Gimana dok? Gimana treknya? Treknya gimana? Aku lebih menikmati yang kedua itu. Oh, udah pernah. Ya. Tahun 2 tahun yang lalu. Oh, tahun iya. yang lalu? Oh baru-baru aja. Sampai puncak nggak? Wih. Halo Mbak Nov. Luar biasa. Yang ke? Kita masih ada matahari sampai sini. Alhamdulillah. Semangat. Ada matahari. Sampai. Gimana Mbak? Alhamdulillah. Treknya? Lumayan. Untung kita sudah simulasi. Jadi simulasi itu memang penting. Sampai di Pelawangan itu kita masih mendapatkan sunset karena nyampe di sana sekitar pukul 4:30, masih cukup terang dan di sana sudah penuh. Pelawangan 1, 2 sudah penuh dengan pendaki-pendaki. Kita kebetulan nginep di Pelawangan 3. Persis tenda yang kita buat tuh berbelakangan, tapi yang satu menghadap ke Puncak Rinjani, yang satu menghadap ke Danau Segara Anak. Start ke puncak Gunung Rinjani itu sekitar pukul 12.30 kita sudah bersiap. Alhamdulillah karena semua punya tekad kuat, dengan kebersamaan 12 tank kita siap semua. Dalam kondisi siap berangkat, kemudian kita sarapan, kemudian berdoa, lalu kita memulai perjalanan sekitar pukul 1.30. Oke, jadi teman-teman, kawan-kawan siap untuk nyambit hari ini. Aku pribadi nggak ikut, jadi trying to give support supaya mereka semua bisa semangat dan sampai ke summit hari ini. Bismillah. Untuk Primunan. Cerita orang-orang sebelumnya yang katanya naik 2 turun 3 itu betul. Cerita orang tentang kelihatannya sudah dekat tapi berjam-jam nggak nyampe-nyampe itu betul. Jadi begitu sampai di puncak semua meluapkan kegembiraan, keharuannya. Ada yang nangis, ada yang ya dengan pengalaman atau makna dari masing-masing. Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan saat itu, tapi saya apresiasi buat seluruh anggota Sadagori Inspiring Journey dengan tekad kuat, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada tim tamu yang memang backgroundnya bukan pecinta alam, tapi luar biasa. Dengan disemangati teman-teman atau disemangati pasangannya, itu semua bisa nyampe ke puncak. Dan itu
luar biasa, salut. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa meridhoi untuk kita semua sampai di puncak. Perkenalkan, kami dari tim pelatih Inspiring Journey, khususnya Women Adventure Sadagori, usia Golden Age. Usia Golden Age itu 45 tahun ke atas. Jadi kami ini dulu adalah sama-sama SMA, Perhimpunan Pencinta Alam di SMA Negeri 5 Bandung. Nah, karena sebagian besar dari kami sudah lama tidak melakukan adventure, apalagi ke gunung, berkumpullah dari ide dua orang, yaitu Ibu Ira dan Ibu Dia, itu angkatan di Sadagori. Mereka mengumpulkan teman-teman, terutama yang woman, yang wanita, usia 45 tahun ke atas, untuk mulai melakukan lifestyle modification atau perubahan gaya hidup. Jadi mulai rajin olahraga, mulai rajin pola tidurnya lebih teratur, pola makannya juga mulai di set supaya bisa mensupport keoptimalan atau kebugaran tubuh di usia mereka. Nah, dikumpulkanlah kami bertiga. Ini kebetulan senior saya, Kang Boy. Nah, memang beliau aktif di olahraga dan memiliki sarana untuk gimnastik juga. Kemudian saya sendiri yang concern di bidang wellness, well-being, and physical fitness. Kemudian Coach Aji yang memang pendaki, pernah ke Kartens juga. Beliau juga concern di teknik-teknik pendakian dan persiapan. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi ini sebetulnya ajang pendakian Kerinjani adalah tempat kita berkumpul kembali ya dari berbagai angkatan. Dan luar biasa nih program dari Coach Andri dan Coach Aji yang saya pantau. Mereka begitu sangat intens dalam membina atlet-atlet kita untuk bisa mendaki, mempersiapkan fisiknya untuk mendaki Rinjani. Kalau saya sendiri sih kebetulan membawa istri saya yang kebetulan ingin mendaki gunung, sama sekali belum pernah mendaki gunung gitu ya, dan ternyata ada niatan untuk bergabung dengan tim dari Sadagori untuk ayo saya pengen coba untuk mendaki gunung. Nah, itu sangat surprise buat saya, dan untuk seorang istri yang sudah berusia 52 tahun belum pernah mendaki gunung, tentunya perlu ada persiapan-persiapan. Ya, walaupun persiapannya sangat singkat, tapi ya semaksimal mungkin kami berdua berlatih, terutama dalam hal endurance dan juga penguatan-penguatan otot-otot yang akan dipakai mendaki gunung, terutama untuk otot kaki dan quad. Begitu, jadi saya sekali lagi sangat senang dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan akan berlanjut, Coach Andri dan Coach Aji ya. Dokter Andri, Dokter Aji sama Coach Boy. Itu, terima kasih. Sadagori. Nama saya Aji, saya dari angkatan Angin Rawa. Waktu itu pendidikan dasarnya sih pendidikan dasar ke-10. Saya juga waktu itu ditawarinya itu di awal Januari. Di awal Januari itu tiba-tiba saya dipanggil oleh Teh Dia sama Teh Ira. Mereka menyampaikan keinginannya untuk naik ke Rinjani. Waduh, saya bilang kalau naik ke Rinjani berarti kan mereka udah lama sekali, udah nggak pernah latihan fisik dan sebagainya. Makanya saya disuruh membuat program untuk membuat latihan fisik mereka untuk naik ke Rinjani. Dengan waktu yang 6 bulan ini, kemudian dengan kebiasaan atau udah mereka sudah jarang latihan,
akhirnya sebenarnya kan porsi untuk 45 tahun ke atas itu sebenarnya 60 tahun itu 60%-nya seharusnya ada di strength, penguatan otot, 40%-nya ada di kardio. Tapi kalau saya lihat ini saya balik, jadi 60% di kardio, 40%-nya di strength-nya. Karena memang saya lihat mereka udah jarang latihan lari, kemudian kardionya juga ada jelek, jadi saya putuskan mereka latihannya di kardio dulu aja. Dan alhamdulillah ya, walaupun belum optimal sih sebenarnya, tapi saya lihat ada perubahan lah dari teman-teman yang latihannya sudah ini. Mereka ya saya bilang cukup lah untuk bisa naik ke Rinjani. Dan pas pendakian kemarin juga terbukti ya alhamdulillah semua bisa naik. Luar biasa ya. Luar biasa. Semuanya bisa sampai puncak. Ya, karena memang program itu kebayang kalau mungkin mereka tiba-tiba 6 bulan langsung naik, saya rasa mungkin di pertengahan juga udah pada turun kali ya. Iya. Itu sih ya, mudah-mudahan program latihan ini masih bisa terus berlanjut dan program-program selanjutnya terutama untuk kesehatannya sih, bukan untuk mediknya sih. Iya. Ya, itu aja sih. Oke, Siap. Gimana Mbak Nov? Ini pertama kalinya nyampe di Danau Segara Anak, keren banget, and super love the track. Ya, tadi kita ngomong sedikit ya Pak Tabin. Tos. Shoo. Hai guys, ini second time aku ke Gunung Rinjani, tapi kali ini aku berhasil ke Torean ya. Jadi 3 minggu yang lalu atau bulan lalu, the first time going to Rinjani itu bersama keluarga dan 3 anak. Kali ini aku bersama teman-teman klub ya, klub pencinta alam zaman SMA yang namanya Sadagori. Yang mana sebenarnya acara utamanya itu adalah bersama Sadagori. Kita sudah melakukan beberapa latihan, cek fisik dari tahun lalu ya, dan rencananya kita mau berangkat di tanggal 1 sampai 8 Juli 2023 ini. Kalau yang bulan lalu itu simulasi aja bersama keluarga karena lagi school holiday. Nah, perjalanan kali ini sama dengan bulan lalu, 4 hari 3 malam
kita mulai dari Sembalun, kandang sapi, Bawak Nau entrance ya. Udah gitu kita naik ke Pelawangan. Kita nginep semalam di Pelawangan dan kita nyamit the next day. Nah di sini karena aku sudah pernah nyamit, jadi kali ini aku nggak ikut summit, tapi main fokusnya adalah ke Danau Segara Anak dan Torean, yang mana keren banget ya si Danau Segara Anak ini, luar biasa indah banget. Di tengahnya itu ada gunung namanya Gunung Barujari ya, Gunung Barujari, yang mana kelihatannya nih terakhir-terakhir ini tambah hari tambah membesar. Danaunya sendiri indah sekali, tapi di sana kita cuma stop makan siang sebentar, kita lanjut. Dan jalur Torean ini luar biasa banget, keren banget. Kita masuk langsung, pertama itu kita disambut dengan view kayak Jurassic Park ya, kayak di film Jurassic Park, itu keren banget. Udah gitu kita mulai trek-trek yang luar biasa, susah. Jadi dari Pelawangan turun ke Segara Anak pun itu udah susah karena treknya itu berbatu-batu. Jadi not for the faint-hearted, to be honest ya. Jadi harus benar-benar ada latihan fisik dikit sebelum berangkat, at least 3 minggu sebelum lah, kira-kira biar nggak shock ya kalau nggak mau shock. Terus udah gitu sama masuk Torean juga, ternyata itu sama, ada jurang, tapi untungnya jurangnya ini nggak kayak di summit. Jadi dia kalau di summit kan kanan kiri jurang, ini jurangnya itu di sebelah ya, dan treknya itu lumayan sempit, curam, jadi kita harus berpegangan sama tali-tali gitu. Nah total perjalanan itu kemarin sebenarnya lumayan lama. Jadi kita dari mulai berangkat jam 7 pagi dari Pelawangan, turun ke Segara Anak itu sampai jam 10. Setelah itu kita istirahat makan siang, kita lanjutkan ke Torean. Itu kita berangkat lagi mungkin sekitar jam 1 ya, jam 1 siang, dan kita sampai ke camp di Torean itu jam 4.30 sore ya, yang mana the rest of the team mereka reaching sedikit lebih terlambat sampai 4 jam setelahnya waktu kemarin ya, tapi semua made it. Makasih. Pak Dokter, gimana Pak? Perjalanannya cukup berisiko ya. Jadi mungkin kita juga mau nggak mau memang harus ditempuh, tapi sebenarnya memang harus ada evaluasinya. Karena itu menurut saya sangat nggak safe medannya di lalu sampai itu sementara sampai nanti. Oke, thank you. Hari terakhir diusahakan seperti hari yang pertama kita mendaki. Saya harap untuk komunikasinya hatinya sudah dicas, dan itu akan memudahkan untuk berkomunikasi satu sama lain.